Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam halaqah kajian fikih dan Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, taufik dan hidayah kepada kita dan keluarga kita. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan itu bisa mendatangkan kefahaman di dalam setiap kita mengkaji ilmu, kefahaman di dalam setiap kita belajar apapun, baik itu yang berkenaan dengan kehidupan dunia dan terlebih lagi berhubungan dengan akhirat. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita kembali mereviewnya dan kembali mengingatkan kepada diri kita, khususnya memberikan perhatian yang lebih kepada keluarga kita, baik itu istri, anak, dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka ini yang menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan bahwa setiap amalan yang mana amalan itu berkaitan dengan muamalah terhadap diri kita, keluarga, anak dan istri kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa anak itu bisa menjadi penolong, bisa menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Akan tetapi Al-Quran juga memberikan peringatan kepada kita, anak itu bisa juga menjadi aduwwul lakum, jadi menjadi musuh yang nyata bagi kedua orang tuanya, dan dia juga bisa menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Maka berhati-hati kita terhadap anak. Jadi begitu juga dengan istri, karena di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita untuk mengingatkan anak dan istri kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya di orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala, tatkala itu dimasukkan ke dalam neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala, maka di sana Allah mengatakan alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum, yang mana di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat penjaga Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka yang tidak pernah tersenyum. Ghilad shidadun la ya'suna Allah, jadi mereka terlihat garang, terlihat seram, dan terlihat siap untuk memberikan azab atas perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum, dan mereka malaikat itu tidak pernah ya'su ma amarahum, jadi mendurhakai, tidak pernah membantah, tidak pernah yang mengatakan tidak tatkala diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ingatan bagi kita, dan tentunya hati-hati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, baik itu dari anak, begitu juga dengan istri, dan begitu juga dengan harta, jabatan, dan seterusnya. Bapak dan Ibu dalam Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang perbedaan air daripada wadi, madi, dan mani, dan tentunya dengan beberapa pertanyaan atau bahasan kita kemarin. Saya mereview sedikit Kalau kemarin wadi dengan madi itu hukumnya adalah najis dan harus dibersihkan, lalu cukup hanya berwudu saja, hanya berwudu tanpa harus mandi. Nah, sedangkan mani, jumhur ulama mengatakan dia tidak najis. Sebagian ulama kecil mengatakan dia najis, tapi kita lebih berpegang kepada jumhur ulama, yang mana dari hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah beliau membersihkan, jadi mani yang sudah mengering, dengan mengkeroknya di baju Rasulullah SAW,
lalu tatkala dia basah hanya cukup mengusapnya saja. Maka ini menjadi dalil bahwa air mani itu adalah suci. Dari begitu juga dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan innama huwa bimanzilatil maqati wal masaq. Mani itu seperti dahak dan ludah. Jadi dia seperti bimanzilatil maqati wal musaqi wal musaq. Jadi dia seperti hukumnya dahak dengan ludah. Wa innama yakfika an tamsahaha bi khirqatin aw bi idkhiratin. Cukup kamu usap dengan sepotong kain atau daun idkhir. Ya, para ahli hadis berbeda pendapat apakah hadis ini sabda Rasulullah SAW atau ucapan seorang sahabat. Tetapi dari penjelasan tadi jumhur sudah mengatakan bahwa air mani itu adalah tidak najis. Baik, Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita menggarisbawahi kembali tatkala mani keluar, baik itu sebabnya adalah melamun, ya, melamunnya atau bermimpi, berhubungan, ya, berlainan jenis, atau memang secara zahir berhubungan langsung dengan istri, ya, maka tetap hukumnya dia mandi dan berlaku dia tidak boleh dalam keadaan hadas, ya, hadas besar tersebut untuk beriktikaf di masjid, ya, berdiam diri, ya, maksudnya berniat iktikaf dan melakukan iktikaf, ya, begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sama halnya dengan haid, ya, tatkala seorang ibu perempuan itu haid, ya, ada larangan-larangan yang tidak boleh, ya, termasuk juga beriktikaf di masjid, ya, dengan berniat memang beriktikaf, ya, berbeda dengan tatkala dia ngaji yang memang bukan beriktikaf, ya. Begitu juga membaca Quran, menyentuhnya dan seterusnya. Lalu begitu juga tatkala dia sholat, ya, berzikir dan seterusnya, ya, dengan tujuan tatkala maksudnya berzikir ini adalah dengan sengaja dan seterusnya. Akan tetapi tatkala dia berzikir dengan niatan sebagai penjagaan atau niatan sebagai mengurajaah hafalan, maka tidak mengapa tanpa harus memegang mushaf atau Al-Quran, tidak apa-apa. Begitu juga dengan orang yang berhadas, ya. Jadi la yamassahu illa al-mutahharun, kata Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang hanya memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan memegangnya atau membaca Al-Quran itu harus dalam kondisi mutahhar atau dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih. Maka di sini sebagai dalil bahwa memang tidak boleh kita membaca Quran dengan sengaja niatkan untuk misalnya membaca lalu memegang mushaf atau lembarannya, dan begitu juga dengan membacanya. Lalu bagaimana kalau menemukan Al-Quran atau serpihan atau potongan Al-Quran yang tercecer, ya, maka lebih hasan, lebih bagus itu diambil walaupun dalam kondisi berhadas, dengan kekhawatiran nanti takutnya malah akan diinjak-injak orang atau malah lebih ada mudarat atau ada yang lebih mendatangkan sesuatu yang menjadi dosa besar tatkala dibiarkan. Maka Al-Quran yang bercecer dan seterusnya itu lebih bagus diambil. Maka di sini dalil tatkala kita boleh, ya, menyentuh ataupun tatkala kita berhadas, baik itu perempuan yang sedang haid ataupun laki-laki yang sedang berhadas besar, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mengatakan dalil yang kita sampaikan tadi tidak boleh beriktikaf, bahkan, ya, di dalam iktikaf itu Bapak Ramadan, misalnya iktikaf 10 hari, ya, 10 hari di dalam terakhir di bulan Ramadan sudah niatkan untuk iktikaf, berniat untuk iktikaf, maka di sini
hati-hati jangan pulang. Boleh pulang, tapi sepulangnya apa? Berhubungan badan dengan istri. Walaupun dalilnya ada mengatakan, Allah mengatakan uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan itu rafath an-nisaikum, untuk berhubungan badan dengan istri kalian. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istri-istri kalian itu adalah pakaian yang menutupi buat kalian, dan mereka kalian juga sebagai pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil fajr thumma atimmu as-siyama ilal lail. Nah, di sini Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan sekali-kali kalian berhubungan, ya, tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi maksudnya bukan berhubungan dengan masjid, tidak. Kita iktikaf terus pulang berhubungan dengan istri terus balik lagi iktikaf, itu tidak boleh. Ya. Jadi halal hukumnya di malam Ramadan silakan rafath, ya, berhubungan dengan istri, akan tetapi di siang bolongnya ya tidak boleh. Tatkala kita menghadapi di sana maka ada kafarat. Ya, ada harus dibayar dan seterusnya kalau kita melakukan pelanggaran. Maka Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan sekali-kali kalian mendekati atau berhubungan dengan istri kalian di bulan terakhir bulan Ramadan, karena sebabnya kalian iktikaf di masjid, ya. Dan di sini Allah mengatakan tilka hududullahi fala taqrabuha, dan itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali jangan kalian mendekatinya, jangan sekali-kali dilanggar. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala yubayyin, ya, menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini pertama itu ayat sebagai dalil boleh kita rafath berhubungan di malam Ramadannya, tapi tatkala iktikaf tidak boleh. Lalu berikutnya di ayat selanjutnya Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, ini dalil sebagai orang yang tidak boleh, ya, diharamkan untuk memakan harta daripada saudaranya dengan batil. Ya. Jadi wala ta'kulu amwalakum, dan jangan sekali-kali kalian memakan, ya, harta kalian, ya, bainakum di antara kalian bil batil. Wa tadlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Nah, di ayat terakhirnya hati-hati di sini. Larangan, ya, ini yang sebagian orang, mohon maaf, ada yang sudah mulai fantasi seks, ya, bahasanya kalau dunia sekarang, itu tidak puas dengan lubang yang sudah dihalalkan, dia mencari sensasi lain dengan memasukkan alat kemaluannya ke lubang yang diharamkan. Nah, ini dalilnya di sini. Allah mengatakan dengan sindiran, karena Al-Quran itu tidak vulgar, tetapi dengan bahasa yang luar biasa. Ini di ayat surat Al-Baqarah 189 dengan 190 mengatakan Allah mengingatkan kepada kita, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha wa laysa al-birru.
dan bukan dari kebaikan atau termasuk orang yang berlaku zalim atau tidak baik, ya, bi antatul buyuta min zuhuriha, yang mendatangi rumah seseorang, ya, dengan jalur belakang, atau mendatangi rumahnya sendiri dengan jalur belakang atau pintu belakang. Ini bahasa Al-Quran. Tapi maksudnya di sini bukan rumah secara utuh, tapi berhubungan dengan istrinya dengan melalui dubur. Ya. Jadi mengatakan dengan sindiran, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Akan tetapi kebaikan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah ke dalam rumah kalian dengan pintu depan. Jadi situ diibaratkan seperti rumah dan memasukinya lewat pintu depan. Jangan melihat pintu belakang. Begitu kawan saya. Jadi konteksnya Al-Quran membahasakan sebagai rumah dan pintu. Jadi sangat indah, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat mengatakan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Maka jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hubungan suami istri, itu banyak hal yang harus kita perhatikan, dan insyaallah nanti di kesempatan kita bisa membahasnya lebih terperinci lagi. Baik, kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini di fikih sunnahnya dengan hukum air kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Karena ada dua nanti, hukum kotoran dan kencing binatang yang tidak boleh dimakan, dan hukum daripada kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan. Ya. Jadi kalau yang binatang yang tidak boleh dimakan atau haram hukumnya untuk dimakan, atau yang jenisnya binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, di dalam hadis yang lain diterangkan oleh Rasulullah SAW, itu yang bertaring, yang berukur tajam, itu termasuk, ya, yang diharamkan untuk dimakan selain daripada babi dengan anjing. Maka di sini penjelasan daripada ta'alif kitab ini, keduanya najis. Jadi kotoran kencingnya binatang yang haram untuk dimakan atau tidak boleh dimakan, hukumnya najis. Gitu ya. Berarti sebaliknya kita berpikir, ya, kalau dia najis, yang halal dimakan menjadi tidak najis. Nah, nanti insyaallah kita bahas. Dalilnya mana? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang pernah kita bacakan ya. Jadi tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sedang hadas ya kecil. Nah, tatkala itu tidak menemukan air, lalu menyuruh salah seorang sahabat untuk mencarikannya 3 batu. Tapi ternyata ketemu cuma 2 batu. Untuk tatkala tidak air, kita bisa bersuci dengan 3 batu. Ya, jadi 3 oles pertama, olesan kedua, dan olesan ketiga. Nah, 2 batu ditemukan, satunya tidak. Ternyata ada kotoran yang bentuknya seperti batu, ya. Jadi kotoran binatang. Dari Ibnu Mas'ud ini, ya, jadi Rasulullah SAW kajah hadat, dan aku disuruh mencarikan 3 buah batu kecil, dan aku mendapatkan 2 batu, dan aku cari-cari tidak ada lagi batu yang ditemukan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, ditemukan ada yang menyerupai batu, ya, lalu dia bawa, ya, dikira batu sama Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, lalu kembali kotoran binatang itu dan kuberikan kepada beliau. Rasulullah SAW mengambil 2 batu itu untuk mensucikan hadatnya dan membuang 1 dari batu atau bentuk kotoran binatang tersebut. Maka Rasul mengatakan ada rijsun, ini najis, gitu ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa semua dari bentuk kotoran binatang dan kencingnya yang haram dimakan, maka hukumnya najis. Dalam riwayat lain mengatakan innaha riksun innaha rawthatun himar. Ini adalah najis, ini adalah kotoran keledai. Ya, jadi itu dalam riwayat yang lain. Akan tetapi jika kencing dan kotoran yang mengenai tubuh atau pakaian kita sangat sedikit,
tidak apa-apa karena sulit untuk menghindarinya. Walid bin Muslim berkata, saya berkata kepada Auza', bagaimana dengan kencingnya binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, seperti keledai dan kuda. Jadi keledai dan kuda disebutkan di sini, ya boleh dimakan enggak? Ya, sedangkan ada yang konsumsi sate mustang. Mustang itu biasanya identik dengan kuda. Kalau di Lombok itu ada. Jadi di Lombok itu ada satu warung yang memang khusus namanya resto mustang. Jadi gambarnya kuda. Di sana memang disediakan daging sop kuda, sate kuda dan seterusnya. Tapi Bapak harus hati-hati konsumsi itu. Jadi 30 menit biasanya paling lama reaksinya setelah memasuki itu badan hangat dan siap-siap harus pulang. Dan pastikan istri dalam kondisi tidak merah, gitu ya. Jadi kalau kayak itu repot lah itu, ya. Udah bisa puyang-puyang udah ya. Jadi harus benar-benar mengkondisikan. Sebelum mengkonsumsi itu konfirmasi dulu ke rumah ya. Bun ya atau Ma atau Umi gitu ya. Kondisinya gimana? Ini palang merah apa namanya? Masih tanda hijau gitu ya. Tanda hijau ya, tafadhol ya kan gitu. Ya, jadi ini ditanyakan oleh Auza'i ya tentang kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana apakah tatkala kita dagingnya yang tidak boleh dimakan, kata beliau di sini daging keledai dan kuda. Maka Rasulullah SAW menjawab, kaum muslimin dahulu sering terkena kencing keledai dan kuda saat terjadi peperangan. Akan tetapi itu tidak bisa dihindarkan. Nah, sehingga tatkala ada rukhsah keringanan tatkala peperangan itu dan jumlahnya mungkin sedikit. Akan tetapi kalau dia banyak, maka itu tidak tidak mengapa tatkala jumlahnya sedikit, tapi tatkala dia banyak maka ini yang menjadi persoalan kembali ya, harus disucikan sebagaimana dikondisikan dia apakah najis termasuk mughalladhah ya, tawsithah atau mukhaffafah ya. Akan tetapi di sini karena disebutkan dia binatang yang tidak boleh dimakan, maka cara mensucikannya juga dengan dari awal kita membahasnya dengan menghilangkan dulu zat daripada kotorannya, apakah dia menempel itu harus dibersihkan, baru selesai itu membilas atau mencucinya. Adapun kencing dan kotoran binatang yang dimakan dagingnya atau boleh dimakan dagingnya, menurut pendapat Malik, Imam Ahmad ya dan sejumlah ulama mazhab Syafi'i itu juga mengatakan ya ini kencing dan kotoran binatang tersebut termasuk dihukumi sebagai suci. Akan tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan tidak seorang sahabat radhiyallahu anhu ya pun yang menyebutkan dia sebagai najis. Jadi binatang yang boleh dimakan, kotoran dan kencingnya secara umum dia menjadi najis. Dan kemarin sempat viral ya bagaimana dengan kotoran kencingnya kucing ya, najiskah atau dia tidak najis ya, kembalikan kepada asalnya, apakah kucing halal dimakan ya. Jadi konteksnya begitu. Dan otomatis hal yang menjadi, memang ada hadis yang mungkin dalil yang mengatakan ya, jadi air liurnya yang menjadi pembahasan ya di dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW ya pernah bejananya, dia melihat bejana itu dijilat oleh kucing, lalu beliau tidak membersihkannya, tidak mengapa, langsung diminum dengan kondisi yang sama. Akan tetapi tetap dengan kotoran dan kencingnya kucing itu menjadi dia menjadi najis. Lalu bagaimana dengan kencingnya unta? Unta boleh dimakan nggak? Ada hadis yang mengatakan kencing unta itu jadi obat asma, jadi obat untuk orang pengek ya, paru-paru ya. Dan bahkan mungkin mutawif yang mungkin Bapak pernah umroh ya, itu biasanya kalau sudah berkunjung ke peternakan unta setelah misalnya di kebun kurma, itu biasanya dua ditawarkan, berani minum susu aman atau kencingnya gitu ya. Jadi kencing unta itu memang ada hadis Rasulullah SAW itu bisa mengobati penyakit tertentu. Tinggal Bapak mengkondisikan. Yakin untuk meminumnya, Bismillah dengan
kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit, insyaallah akan menjadi kesembuhan. Akan tetapi kembali kalau jijik di tengah-tengahnya atau sudah geli dan seterusnya itu menjadi ini hal yang berbeda insyaallah. Karena Nabi sudah ada memang dari dia menyampaikan hal tersebut. Adapun dari Anas radhiyallahu anhu kata beberapa orang dari suku Ukal dan Urainah datang ke Madinah. Ya, jadi mereka datang ke Madinah, mereka sakit lambung. Rasulullah SAW mengatakan nyuruhnya mereka untuk meminum air kencing dan susu unta. Ini yang kita terangkan tadi. Jadi ini dalilnya dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa suku Ukal dengan Urainah datang ke Madinah, lalu dia terkena penyakit lambung. Nah, ini Bapak kalau punya penyakit lambung itu gampang tawatnya dan aman. Susu unta dan kencing unta. Ini bagian daripada apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah mukjizat. Ya. Lalu berikutnya hadis ini menunjukkan bahwa air kencing unta itu adalah suci. Ibnu Munzir juga mengatakan orang yang mengira bahwa kasus ini khususnya untuk orang-orang dari dua suku tadi. Jadi ada orang di zaman Rasul itu sahabat dan orang sebagian mengatakan bahwa ini dikhususkan oleh Rasul, dari dua suku itu saja yang boleh meminumnya, di suku Ukal dan Urainah yang datang ke Madinah tatkala itu bertemu dengan Rasul. Sedangkan dari suku yang lain atau kita orang Ajam itu tidak berlaku. Maka Ibnu Munzir mengatakan di sini pernah kasus ini dibahas bahwa hadis ini hanya khusus untuk dua suku itu saja yang boleh diperbolehkan minum untuk menyembuhkan penyakitnya dari susu unta dengan kencing unta. Akan tetapi di sini dibahas ya, perkiraannya salah karena pengkhususan membutuhkan dalil secara sendiri. Jadi di dalam fikih itu yang perlu kita perhatikan, segala sesuatu itu asal muasalnya dia halal. Ya, sampai ada dalil yang datang mengharamkannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya, tatkala dari hal pada Rasulullah SAW dalam hadisnya sudah jelas dari Anas radhiyallahu anhu, ya, tatkala suku Ukal dengan Urainah ini datang ke Madinah, lalu dia mengidap penyakit lambung, disuruh mengkonsumsi susu dengan kencing unta, ya. Lalu ini dikhususkan saja, ternyata tidak ada dalil yang mengkhususkan mereka berdua saja yang dihalalkan untuk mengkonsumsi itu. Berarti secara umum ya itu berlaku untuk semua orang atau bukan hanya suku itu saja. Maka di sini Syaukani mengatakan air kencing dan kotoran binatang yang dagingnya boleh dimakan atau suci, karena inilah hukumnya asalnya. Orang yang mengatakan najis perlu dalil, sedangkan dalil itu tidak ada. Jadi semua kembali kepada dalil. Dalilnya sudah jelas, semua kotoran kencing dengan kotoran binatang yang boleh dimakan itu kotorannya tidak najis. Ya, dikhususkan kepada kencing unta karena ada dalilnya dari Rasulullah SAW sebagai penyembuh penyakit, maka dia boleh. Nah, kalau ada yang mengatakan dia tidak boleh dan najis, mana dalilnya? Datangkan dalil. Ternyata tidak ada dalil. Berarti itu sudah menjadi hukum seperti itu. Itu Pak ya. Nah, sama dengan mohon maaf, seperti tadi kita bahas. Mungkin bahasa kita udah bosan nih, ya. Yaitu buyuta min amamiha, atau mendatangi rumah atau istri dengan yang itu saja, perlu dengan yang lain. Padahal memang di dalam Al-Quran Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan memang istri-istri kalian adalah ladang-ladang bagi kalian. Nah, ini dalil menyatakan bahwa cara berhubungan badan itu bebas, ya, terserah dari pasangan istri dengan suami, asalkan ada dalil yang kembali mengharamkan dengan cara atau memasukkan sesuatu yang diharamkan. Maka itu dijelaskan tadi, maka itu menjadi dalil. Walaupun bebas, ada batasannya. Ya, ada yang tidak boleh, ada yang diharamkan, termasuk melalui lubang bubur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain dari itu bebas, itu silakan gitu ya. Dan ini nanti ada pembahasan lain juga dengan orang yang mohon maaf yaitu berbuat yang zalim terhadap dirinya, yaitu onani.
ya, memaksakan daripada mani untuk keluar dengan cara dipaksakan. Apakah hukumnya haram? Apakah dia mubah atau dia makruh atau tercela? Maka ini ada pembahasan khusus nanti di dalam fikih. Baik, Bapak-bapak dalam Subhanahu wa taala, jadi itu dua daripada binatang yang haram untuk dimakan, maka kotoran dan kencinya najis, dan tatkala binatang itu halal untuk dimakan, maka kotoran dan kencingnya itu tidak najis. Akan tetapi kembali kepada kadarnya, ya, seperti kadarnya, ya, seperti kotoran sapi, kambing dan seterusnya, ya, umum itu dipakai juga sebagai pupuk dan seterusnya, ya. Akan tetapi tatkala kita kekhawatiran misalnya itu akan misalnya mengubah atau akan menghilangkan khusyuk kita tatkala salat, ada keraguan-raguan, maka itu menjadi makruh, gitu ya. Ya, sama dengannya hukumnya begini, ya. Tatkala kita menahan kencing dan menahan kentut tatkala salat kita batal nggak? Menahan kencing dan menahan kentut tatkala salat, batal nggak salat? Tidak. Tapi dia makruh hukumnya, gitu ya. Ya, nahan lapar termasuk, ya. Akan tetapi hati-hati tatkala kita menahan lapar, ada dari tanawalul ghada atau tanawalul isya qabla asya. Makanlah sebelum isya, sebelum menunaikan sholat isya. Karena khawatirnya nanti, ya, ya, mudah-mudahan Bapak nggak lapar dari sekarang, ya. Sama dengan zuhur, ya, tanawalul ghada, ya, maka makanlah siang sebelum melakukan sholat. Misalnya gini, Bapak misalnya ibu-ibunya menyediakan makanan jam 12 kurang 15. Ya, ternyata udah penuh nih, udah masak dari pagi, tamu datang dan seterusnya. Tatkala itu jam 12, ya, kurang 5, Allahu Akbar, azan, gitu ya. Ya, ternyata hidangan sudah dihidangkan, ya. Nah, ada dalil yang menyebutkan bahwa kita lebih diutamakan itu untuk menyelesaikan dulu hajat makan itu. Karena khawatiran nanti tatkala Bapak salat Allahu Akbar, udah tadi terekam itu apa saja hidangan yang di depan itu, ya. Ya, jadi itu menyebabkan malah salat itu tidak khusyuk, gitu ya. Tapi kalau Bapak sudah terbiasa dengan yakin, ya, salatnya tidak terganggu, maka salat itu akan lebih utama. Nah, tapi dengan kondisi yang sekira itu tidak tiap hari. Tapi kalau sengaja Bapak buat, halnya berbeda, gitu ya. Sekira tatkala arisan, ada acara apa, kalau memang ada arisan dan seterusnya acara keluarga, kita matchingkan dulu jadwalnya, gitu ya. Ya, udah fixkan dulu makan setelah sholat, aman, berarti kan. Berarti yang keluar apa sebelum sholat? Hidangan pembuka, ada buahnya, ada snacknya dan seterusnya. Sudah mulai adzan, Allahu Akbar, aman, tenang, berangkat sholat berjamaah bareng atau di sana berjamaah di rumah atau di mungkin dekat dengan masjid mushola. Setelah itu baru mengeluarkan makanan yang berat. Baik, kita lanjutkan dua pembahasan lagi, ya. Yang ke-11 itu binatang jalalah. Nah, ini yang pernah kita baca hadisnya. Apa itu binatang jalalah? Ya, adalah larangan naik jalalah, memakan dagingnya dan meminum susunya. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, ya, melarang minum susu dari binatang jalalah. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Berarti mengatakan Rasulullah SAW melarang naik jalalah. Umar bin Shu'ab menceritakan dari ayahnya bahwa kakeknya berkata, ya, Rasulullah SAW melarang kita memakan daging keledai, peliharaan dan jalalah, juga minum susu keduanya. Jadi maksudnya binatang jalalah itu binatang yang biasa ditunggangi atau dipergunakan untuk membantu di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, di sini dikatakan adalah dimaksudkan adalah dengan jalalah itu adalah binatang yang memakan kotoran hingga baunya berubah. Ya, dalam konteks di sini jalalah itu adalah binatang, ya, baik ini termasuk ikan yang memakan kotorannya kembali. Ya, jadi yang dilarang itu memakan dagingnya
dan memakan daripada air susunya kalau dia mengeluarkan susu. Baik ini termasuk daripada binatang yang tadinya dia halal untuk dimakan konsumsi, tapi kalau bapak sudah melihat dan ibu melihat dia sehari-hari ternyata dia buang kotoran, dia makan lagi kotorannya, dia kencing, dia makan lagi kencingnya. Ini biasa kambing ada juga kalau bapak perhatikan sebagian ya. Jadi kambing yang sering minum kencingnya sendiri, kencing makan kotorannya sendiri. Baik itu unta, sapi, kambing, ayam, itik atau binatang yang lain, jika ia dijauhkan maka kotoran selama beberapa waktu lalu diberikan makan, maka semestinya hingga baunya berwarna. Jadi maksudnya di sini, maksudnya binatang jalalah ini adalah binatang yang memakan kotoran dan memakan kencingnya sendiri, ya, yang mana secara konteks lahiriahnya dia tidak normal. Maka selama dia memakan kotorannya dan kencingnya, bapak potong langsung makan, itu hukumnya haram. Kecuali ya di mazhab Syafi'i itu dibiarkan beberapa hari lalu dikasih makan yang normal, rumput dan seterusnya ya sampai seminggu 2 minggu, dan dia tidak lagi memakan ini kotorannya kan sudah terbiasa dengan memakan, dikondisikan dengan makanan yang yang biasa dia makan, lalu tidak lapar dan makan terus yang kita sediakan, baru boleh untuk dipotong dan dikonsumsi. Begitu juga dengan ikan. Di kampung, ya, di kampung yang banyak nih, biasanya kandang ayam potong dengan ayam telur di atas, di bawahnya kolam, diisiin ikan gurami atau ikan nila atau lele. Nah itu biasanya, ya, kalau misalnya ayamnya masih di atas, kotorannya harus dimakan, cepat gedenya memang Pak. Jadi ikan makan kotoran ayam itu cepat banget gedenya. Nah bapak pancing langsung dari itu bapak bersihkan langsung digoreng, itu hukumnya haram di mazhab Syafi'i. Kecuali tatkala dipancing diambil, setelah itu sediakan kolam atau biarkan dia di sana sampai keluar kotoran ikan itu, sampai 3 hari sampai seminggu, dikasih makan misalnya pelet atau dedaunan sampai berubah bentuk bau dari kotorannya dengan bentuk dari kotorannya, maka itu baru boleh dikonsumsi. Sama dengan ayam, itik, kambing, sapi dan seterusnya. Nah itu dimaksud binatang jalalah yang awalnya dia halal, tapi karena dia memakan kotorannya dengan kencingnya sampai dia berubah bau kotoran dan kencingnya, ya, maka ini tidak boleh dimakan. Kecuali dipisahkan, baru dikasih makan yang normal sampai dia misalnya mengeluarkan kotoran dan kencing yang normal, baunya tidak seperti yang dia makan pada awalnya. Begitu juga dengan ikan, maka baru bisa atau boleh dikonsumsi seperti itu. Dan yang terakhir, insyaallah sebelum kita nanti tanya jawab tentang khamar, ya, khamar tentang minuman yang keras. Kemarin kita sudah membahas, dia walaupun sedikit zatnya, walaupun banyak, tetap hukumnya sama, diharamkan. Maka kebanyakan ulama jumhur mengatakan khamar itu najis, alkohol itu najis. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu di dalam suratul Maidah ayat ke-90. Apa bunyinya, Pak? Al-Maidah. Saya tak carikan dulu. Di ayat 90 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang keharaman khamar. Nah, ini juga asbab nuzul daripada ayat ini, ya. Tatkala sahabat siapa yang membaca suratul Kafirun, ya, salat isya atau salat subuh, ya, jadi nggak selesai, ya, membaca suratul Kafirun karena dalam kondisi mabuk, karena belum turun dalil, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman khamar. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy di zaman dulu itu biasanya mabuk, ya, biasanya tatkala walimahan, tatkala ada acara pasti ada minuman-minuman keras yang memabukkan. Maka Allah mengatakan di sini sebab nuzulnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min 'amali syaitan. Innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
innamal khamru wal maisir. Begitu juga dengan berjudi. Ya, berjudi, hamar, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wal azlam. Begitu juga dengan berkorban untuk berhala. Azlam itu sama dengan, mohon maaf, bukan berkorban kepada berhala saja, memberikan sesajen, ya, baik itu kepada jin ataupun syarat dukun untuk mendapatkan sesuatu kekuatan atau syarat dukun untuk mendapatkan kesembuhan, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khamr, lalu berjudi, berkorban atau untuk berhala, lalu azlam itu mengundi nasib, ya. Apa istilahnya kalau mengundi nasib? Masang nomor itu apa? Togel, ya. Sama dengan togel itu mengundi nasib dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala min amali syaitan. Kenapa dia diharamkan? Karena kesemua amalan-amalan tadi, judi, khamar, ya, lalu memberikan sesajen kepada berhala atau binatang atau pohon dan seterusnya, menganggap kerabat, lalu mengundi nasib, itu semuanya itu adalah amalan syaitan, ya. Maka di sini fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka itu dari amalan syaitan, ya. Maka jauhilah perkara tersebut. Maka di sini hal-hal yang menjadikan itu diharamkan itu adalah sebabnya ada dalilnya. Dan ada pun penjelasan dari azlam, ya, itu adalah mengundi nasib dengan panah adalah najis yang termasuk perbuatan dari syaitan. Jadi dulu di zaman Quraisy itu mengundinya dengan panah, ya. Jadi kalau kena dapat hadiah ini, kalau kena ada taruhannya dan seterusnya. Maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena sudah waktu Isya, ada pertanyaan satu dulu, dua sebelum kita lanjut. Insyaallah, ya. Baik, insyaallah. Baik, kita cukupkan dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit kajian kita pada malam hari ini tentang membahas tentang binatang jalalah, ya. Ini binatang jalalah, binatang yang tadinya halal untuk dimakan, ya, akan tetapi dia berubah menjadi haram sebabnya karena memakan kotorannya sendiri dan kencingnya, ya. Baik itu binatang yang berada di dalam atas darat ataupun di dalam air, atau seperti ikan. Boleh dia menjadi asal menjadi halal tatkala didiamkan beberapa hari sampai dikasih makan sesuai dengan alamiahnya, lalu membuang kotoran, membersihkan daripada kotoran-kotoran yang dia makan sampai berubah daripada bau dan bentuk dari kotorannya, maka itu baru boleh untuk dikonsumsi. Begitu juga tadi juga kita bahas tentang terakhir tentang khamar, ya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebagai dalil khamar ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala atau memberikan sesembahan dan seterusnya bagi pohon ataupun benda-benda yang dianggap sebagai memberikan manfaat dan mudarat, maka hukumnya itu haram. Mengundi nasib dengan panah ataupun memasang togel atau angka dan seterusnya. Nah, sama halnya juga yang percaya kepada dukun dan tukang ramal, ya. Jadi ini sama satu kesatuan, ya. Ada mengundi nasib, ya, yang mempercayai nasibnya atau menanyakan kepada seseorang dan seterusnya, maka itu bagian daripada rijsun, ya, min amal syaitan. Itu adalah bagian daripada amalan syaitan. Ya, mudah-mudahan pekan kemarin masih ingat, ya, pembahasan kita sedikit tentang perbedaan antara jin, ya, dengan syaitan dengan iblis. Masih ingat Pak?
Ingat ya? Ya, insyaallah. Yang kekal sampai akhir akhirat, sampai hari kiamat itu siapa? Hah? Jin atau siapa? Jin mati enggak? Mati jin. Ya sama dengan kita, walaupun kita bukan umurnya sampai ada yang 300 tahun, ada yang 1000 tahun umurnya jin. Ya, beda dengan kita umurnya ya 80 tahun sudah 90 udah udah pengek-pengek lah gitu. Tapi kalau jin memang di dalam sejarah, di dalam bahasan para ulama juga tentang bagaimana umur mereka, ada yang memang ratusan tahun, ada yang ribuan tahun. Apakah tetapi mereka mati juga mati. Ya, jin itu mati. Ya, sama dengan kita, agamanya juga sama. Ada yang Islam, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang penyembah berhala dan seterusnya. Nah, tetapi yang menjadi membedakan itu ada Islamnya juga sama dengan kita. Islamnya KTP saja, ya dia ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sering mengganggu manusia tatkala dia mengaku Islam, ya berarti di sini konteksnya sama. Ya agamanya saja Islam, belum tentu ibadahnya rajin atau ibadahnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia muslim akan tetapi masih tidak taat kepada Allah Subhanahu. Walaupun dia mengakunya misalnya muslim atau Islam, berarti tatkala dia sudah masuk ke dalam tubuh seseorang atau mengganggu seseorang, maka dia sudah keluar daripada apa yang seharusnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah Rasulullah itu sampai juga kepada bangsanya. Ya, jadi yang kekal itu adalah iblis. Ya, karena yang pernah masuk dalam surga bersama Nabi Adam alaihissalam, ya, lalu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Karena tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi bukan bentuk sujudnya itu, ya. Bukan bentuk sujudnya itu sebabnya dia dikeluarkan atau dicat sebagai makhluk yang mengingkar. Akan tetapi poinnya adalah dia tidak patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah. Ya, jadi dia dengan sombong mengatakan Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan aku itu diciptakan dari baraknya atau peraknya api. Ya, jadi benar-benar dari api yang sangat panas atau intinya api. Ya, sedangkan jin itu dari api yang biasa, sedangkan iblis itu dari benar-benar intinya api yang menyala. Begitu juga dengan malaikat. Allah ciptakan malaikat itu dari apa? Dari nur atau cahaya. Maka ini yang menjadi ingatan kita kembali bahwa memang bagaimana asal muasal daripada malaikat itu jin atau iblis itu dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentang khamar sudah selesai ya. Di sini ada pendapat sekelompok ulama yang berpendapat bahwa khamar itu suci, ya. Jadi zatnya itu dia suci. Mereka memahami kalimat najis dalam ayat di atas sebagai najis dalam surah Al-Imran tadi ya, Al-Maidah, ya. Itu maknawi. Ya, jadi dia memahami secara maknawi ayat atau dalil di surah Al-Imran ayat 90, ya. Karena lafaz najis dalam ayat kedudukan sebagai khabar, ya, dari al-khamar, dan tiga hal yang disebutkan setelah khamar itu judi, dia berkorban atau berhala dan mengandung nasib. Ketiga hal tersebut tidak mungkin disifati dengan najis hissi. Jadi di sini bahwa sebagian ulama mengatakan secara jasad atau secara bentuk atau bendanya si khamar ini adalah suci. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, ya, menegaskan kembali jauhilah yang najis daripada patung. Jadi jauhilah najis daripada patung.
tersebut. Jadi patung ini disebutkan sebagai najis Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibentuk misalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa nama bapaknya? Bapaknya Nabi Ibrahim? Siapa namanya? Yang membuat patung handal. Dia membuatnya dari pada zaman Nabi Ibrahim. Itu dari tepung. Tepung yang enak bisa dikonsumsi. Setelah dia agak sempah patungnya dia makan. Makanya yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu gak masuk akal gitu. Patung dibuat, minta keberkahan, minta keselamatan dari patung, selesai acara dimakan. Ya. Jadi kalau ya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di dalam Quran dijelaskan, ya sampai melihat beliau mencari-cari Tuhan pertama itu melihat matahari, oh hadza rabbi, ya sesungguhnya ini adalah Tuhanku, dia besar bercahaya. Dan seketika itu datang sore tenggelam, matahari hilang, muncul bulan, langsung mengatakan hadza rabbi, kata Nabi Ibrahim, oh ini Tuhanku, karena dia setelah datangnya terang terbitnya malam dan ada cahaya dan seterusnya. Tapi sampai fajar berganti siang hilang bulan. Ya, di sanalah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah itu maha hidup, tidak mati, tidak memerlukan sesuatu dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini tentang hal-hal yang diharamkan, dan begitu juga tadi tentang mengundi nasib, ya, yang terakhir tentang khamar, tentang surah Al-Maidah 90 ini, ya, berkaitan tentang kedukun dan seterusnya itu diharamkan. Ya, kalau Bapak yang masih mempunyai benda-benda yang dianggap keramat yang sampai bisa mendatangkan mudarat dan manfaat, ya itu harus hati-hati. Gimana? Batu cincin. Enggak apa-apa batu cincin kalau dipakai saja. Tapi kalau sudah mengkultuskan, mempunyai kekuatan gaib, nah ini hal yang berbeda. Bisa saja menjadi syirik. Karena kan gini, nggak bisa kalau nggak keluar dengan cincin ini misalnya, rizkinya atau jualannya agak laku, nah itu sudah syirik itu tadinya. Karena percaya kepada cincin yang memberikan rezeki atau yang melariskan jualannya. Kalau kita doa sama kiai, gimana? Biar kita doa sama kiai biar dagangnya laris. Boleh. Ya, semua kita cara minta doa itu dibolehkan. Kita juga berdoa yang banyak-banyak, ya. Akan tetapi jangan sampai mengkultuskan, ya, nanti minta misalnya tulisan doa, ya, isinya misalnya tulisan doa saja, terus diremas-remas, ya, ditaruh diselipin di bagian pojok mana, nah, itu nanti menimbulkan sesuatu keyakinan yang berbeda lagi. Ya, bisa saja misalnya itu doa yang biasa, ya, tapi datang syaitan memberikan kekuatan. Wah, setan mendatangkan orang pembeli rajin, rame dan seterusnya dengan tujuan menguji keimanan kita. Nah, lalu kita percaya sama tulisan doa tadi. Oh, gara-gara kayaknya tulisan doa ini yang mengundang orang jadi rame dan seterusnya, berarti benar doanya. Dan kata kita mengatakan gara-gara atau karena, ya, tulisan ini, maka itu bagian daripada kita menghilangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja itu menjadi syirik. Gitu ya. Jadi begitu juga dengan ibu-ibu, ya, yang hanya bergantung, ini bisa jadi syirik juga. Bergantung kepada suaminya atau mencintai suaminya terlalu berlebih-lebihan, gitu ya. Ya, mencintai suami secara berlebihan, ya. Ya, jadi ini bukan larinya kepada harus melepas suami atau merelakannya untuk mendua, enggak. Maksudnya konteksnya tatkala kita mencintai suami istri berlebihan dengan anak sampai kita lupa cinta kita kepada Allah, ya. Atau misalnya sampai rela misalnya suami meninggal terus ikut bunuh diri, ya, atau untuk menemani suami meninggal, maka itu bagian daripada hati-hati, bagian daripada kesirikan juga. Bisa jadi syirik kecil atau bisa menjadi syirik besar. Ya, kalau berlebihan dia mencintai suami, mencintai istri, mencintai anaknya sehingga dia lupa kepada Allah, maka itu akan berdampak kepada hal yang berbau syirik kepada Allah. Ya. Jadi tetap, ya, sebagaimana dalam mukadimah tadi saya sampaikan, ya, sesungguhnya, ya, anak istri itu bisa menjadi penolong, bisa menjadi kebanggaan. Akan tetapi ingat, dia bisa juga menjadi musuh, ya, baik itu di dunia dan terlebih lagi juga musuh di akhirat nanti. Ya,
Maksudnya musuh di akhirat mana? Ya bapaknya, musuh diri bapaknya. Ya bapaknya soleh, rajin ngaji, puasa Senin Kamis, tahajudnya rajin, tapi mohon maaf anaknya tidak bisa dididik, ya dia musuhnya nanti di akhirat, diambil semua. Ya dulu misalnya waktu saya masih kecil di dunia, kesempatan saya tatkala orang tua tidak mengingatkan salat, membangunkan salat subuh. Ya, suatu ketika seorang ulama yang sangat tersohor keahlian yang kezuhudannya, ya, jadi di mana beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, ya. Dan ulama ini sering dipakai oleh saudara kita, teman-teman hadirin dari kita juga mengerti keilmuannya dan dipakai juga kaulnya, ya, dengan daripada keilmuan yang disebutkan seperti Abdul Jailani, ya. Beliau ditanya oleh muridnya, ya Syekh, ya, apa yang hendak hendak akan kau lakukan seandainya ruhmu itu terbakar, ya. Jadi rumah itu terbakar dengan dahsyatnya, ya, ditanyakan kepada muridnya. Lalu setelah rumah itu terbakar, ada anak dan istrimu di sana, ya. Jadi rumah itu akan habis terbakar, sedangkan kamu berada di dalam dan mempunyai kesempatan, ya, untuk bisa menyelamatkan anak dan istri. Maka muridnya menjawab, ya, maka aku akan menyelamatkan dengan sekuat tenaga. Aku akan mengangkat anakku dengan dekapan yang kuat, misalnya 2 orang atau 1 orang, lalu aku ajak keluar, diselamatkan dari api yang begitu besarnya untuk membakar rumah sampai habis rumahnya. Dan Syekh Abdul Qadir dan begitu juga, kenapa kamu tidak menyelamatkan dirimu tatkala anakmu tertidur, ya, tertidur pulas, ya, dengan misalnya dengan goyangmu atau mungkin alasan kasihan, ya, dia nanti misalnya terganggu tidurnya, nggak puas tidurnya, nggak membangunkannya dengan sholat subuh, ya, tidak menyelamatkannya dengan api neraka, yang memang api neraka itu lebih dahsyat daripada api yang membakar rumah tatkala kamu menyelamatkan anakmu, ya, menggendong yang mendekapnya tatkala dia keluar dari matinya atau terbakarnya dari rumah kalian. Seperti itu juga kita menyayangkan anak kita tatkala subuh, ya. Banyak cara kita untuk membangunkannya, apakah dengan digendong, apakah dengan diangkat ke kamar mandi lalu diwudukan, atau masih kecil juga gak apa-apa dia mau musola sambil tidur digeletakin saja dan seterusnya, mungkin dia membiasakan dia untuk terbangun dan seterusnya. Jadi ada alasan-alasan klasik tatkala orang tua, ya, terutama ibu, kasihan dia masih tidur, biarin aja nanti juga bisa bangun, kasihan nanti. Enggak ada, apalagi sudah balik, ya. Mas sudah mimpi basah, ya, sudah semua kan, sudah balik, ya. Jadi gak ada alasan, ya. Ayah dengan ibu apa bundanya itu enggak ada alasan untuk tidak mengkondisikannya untuk bisa mendatangi masjid ataupun musola. Jadi umur 10 tahun pukul, ya, 9 tahun bahkan dipukul, ya, yang peringati pukul, ya. Lalu yang tatkala dia 10 tahun tatkala balik itu tidak ada toleransi karena sudah hukumnya dia sudah sama dengan orang dewasa. Jadi jangan sampai kita tatkala di dunia menyelamatkan anak dari kebakaran supaya jangan meninggal terbakar, tapi kita terlupa dari nantinya dia terbakar yang sangat luar biasa di dalam api neraka. Begitu juga dengan diri kita, ya. Kan nggak boleh itu Pak, karena ada undang-undangnya. Apa ya? Nggak boleh mukul anak. Mukul anak nggak boleh. Siapa? Undang-undang mana? Kalau mukulnya sampai mati, sampai pengkor-pengkor, ya nggak boleh. Ya, mukulnya sesuai dengan ukuran fikih. Makanya memukul istri juga boleh, tapi tidak boleh itu sampai melukai muka. Mukul muka itu nggak boleh. Pantatnya aja boleh kalau tak sholat, ya. Dijewer boleh. Jangan sampai yang nggak boleh itu kalau di buku nikah yang bapak baca tadi itu sampai muka, sampai lebam-lebam, sampai biru-biru. Bapak nanti KDRT. Iya, sampai lebam-lebam gitu. Saya kira kalau istri yang yang taat, yang soleh, ya, tatkala dimarahin jangan dipukul, ya. Suaminya dan melotot aja udah dia takut, ya. Tapi kalau istri belum dipelototin sama suami udah galakan dia malah mukul suaminya, hati-hati, neraka jahanam dan apa itu. Ya, makanya
Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dari nyala api neraka. Waquduhan nas, ya sesungguhnya api neraka itu dibuat dari apinya itu bahan bakarnya dari waquduhan nas, dari manusia yang dimasukin nanti ke dalam neraka wal hijau, dan begitu juga bahan bakarnya dari pepohonan. Ya, jadi bahan bakar dari mana? Manusia, enggak selesai manusia pepohonan. Ya ayyuhan nasu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun shidadun ghilar la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini jelas ya. Jadi insan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jadi menjaga keluarga, ya, anak dan istri itu dari jilatan api neraka. Ya salah satunya memang tanggung jawab daripada bapak atau orang tua, terutama bapaknya yang luar biasa dari konteksnya. Anak nggak pakai jilbab, nggak ada tertolak, yang kena siapa? Bapaknya dulu. Ya yang kena bapaknya dulu, nanti di akhirat dikondisikan, baru anaknya. Ya penyebabnya apa? Dulu kata anaknya nanti. Ya, masa di dunia hidup bapak pencuek saja, nggak ngerasin aku untuk nggak pakai menutup aurat. Dulu bapakku cuek saja, ngelesin matematika, ngelesin bahasa Inggris, tapi Al-Quran nggak diajarin, nggak disuruh ajarin atau nggak dilesin dan seterusnya. Dulu waktu di dunia pulang malam bapak ibu cuek-cuek saja, nggak pernah ngingetin. Ya alasannya udah dewasa, bisa jaga diri, tapi ternyata di luar na'udzubillah berbuatnya maksiat, ya sampai dan seterusnya dan seterusnya. Ya bapaknya duluan, orang tuanya duluan yang dihakimi, baru anak. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya memang anak itu adalah amanah, istri juga bagian daripada amanah. Maka memang harus keras ya kepada anak. Konteks keras ini bukan sampai ya digantung anaknya, terus diikat kakinya, terus dikebukin sana sini kayak orang laki dan selikatan kalau dia perempuan atau laki-laki. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana dengan keras mendidiknya dari kecil, membiasakannya dengan Al-Quran, membiasakannya dengan mendengar Al-Quran, membiasakannya datang ke masjid, membiasakannya mendatang ke mushola, mendatangi kajian dan seterusnya. Contohnya dari mana ya? Kalau bapak dan ibunya nggak jalan dulu, dia susah. Ya. Nah, sana berangkat ke masjid sudah ada, bapaknya masih main HP, masih nonton, atau masih santai aja di rumah, ya nggak bisa. Ikatan cinta lagi. Ya, satu saat nanti anak tetap menonton, bapak aja masih main HP, bapak aja masih santai-santai, ya. Kakak boleh dong santai-santai. Nah, kalau dibalikin begitu bapak makin emosi, ya mukul jadinya, ini salah. Ya kita introspeksi diri dulu, ya, bapak dan ibunya ya. Ini masalah. Tatkala kita menasihati anak dalam kondisi kita yang sudah kondisi yang siap. Dan jangan sekali-kali memberikan nasihat ibu-ibu juga anak itu dalam kondisi lapar. Psikologisnya itu dalam ilmu psikologis kedokteran itu kalau kalian bisa masuk. Ya. Tapi tatkala dia makan, tatkala sudah kenyang selesai makan, ya, mereka lebih enak. Atau tatkala dia tidur, dia tidur, misalnya sambil memberikan nasihat, sambil memberikan peringatan. Ya. Sama tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya itu kan sambil dibuai. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sambil megang kepala anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu syirik mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah itu perbuatan yang sangat dibenci, yang sangat inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa yang azim, yang besar, kezaliman yang besar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Disuruh anaknya, wahai anakku, dirikan salat, kerjakan salat, wa'mur bil ma'ruf, ya, dan mengingatkan atau mengerjakan, senantiasa mengajarkan
hal yang ma'ruf yang kebaikan, wanha 'anil munkar, dan menjauhi hal-hal yang bersifat kemungkaran atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang selalu diingatkan ke anak konteksnya. Jadi jangan mohon maaf dikit-dikit minta anak ini langsung dikasih, ini dikasih, itu dikasih. Boleh memanjakan anak itu boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Kebanyakan memanjain tapi nasihatnya nggak ada. Ya, yang bagus itu memberikan reward. Ya, kalau nanti misalnya anak yang belum rajin sholatnya masih bolong, nah kalau sholatnya sampai 5 waktu, rewardnya apa? Terus terbiasa sampai menghilangkan reward atau hadiahnya. Nah, kalau bisa puasa Senin Kamis, nah kalau udah hafalannya selesai berapa juz, nah kalau bacaannya udah bagus, rewardnya ini kan semangat. Gitu ya. Ya, tapi jangan yang mendadak rewardnya misalnya tidak sebanding gitu ya, atau yang lain ya. Nah, kalau nanti juara, nah walaupun ini sebenarnya kayak contoh saja ya, nari nanti kalau juara gitu kan, atau jenggongannya bagus ya, kasih hadiah ini. Tapi ujung-ujungnya ngaji Quran nggak bisa. Ya, untuk apa? Ya, Pak saya pribadi, untuk apa anak kita pintar secara akademik? Ya, dia juara 1, juara umum di kelasnya atau di sekolahnya, tapi nggak sholat. Ya, nggak bisa bacaan sholat, nggak bisa ngaji, nggak ada gunanya. Mau apa? Yang Bapak harapkan apa? Nanti dia menjadi anak misalnya cerdas, kuliah selesai S3 cum laude misalnya, tapi nggak pernah sholat. Dia dari bapak dididik dari SD sampai kuliah dia nggak pernah kenal sholat. Cum laude selesai, diterima oleh perusahaan bergengsi, langsung difasilitasi rumah harga miliaran, mobil dinas sekian dan seterusnya. Ya. Selesai bapak umur 60 tahun meninggal, ya anak udah biasa begitu nggak sholat, nggak ada ngedoain, nggak ada ngirimin al-fatihah, nggak ada doa dan seterusnya, nggak ada misalnya istilahnya 40 harian apa bapaknya atau mungkin ada yang lain gitu kan doa dan seterusnya. Apa yang berharapnya? Ya selesai meninggal, anak meninggal juga. Ya selesai umurnya dia meninggal juga. Yang paling pertama dihisab ya bapaknya dulu, baru anaknya. Ya sudahlah, mau ngapain lagi? Ya, dunia sudah didapat, ya, penghasilan sudah ada atau belum ada, misalnya kita dicoba dengan coba konteksnya misalnya harta yang kayak dulu tinggi sekarang tiba-tiba sudah dihabiskan, ya sudah kembali kepada Allah. Sekarang harta lagi kita tinggi di atas, posisi kita ya sudah bersyukur dengan apa yang diberikan Allah, dengan cara apa? Ya sudah keluarkan dengan hak-hak daripada yang dititipkan itu. Karena ayat orang yang membutuhkan dan seterusnya. Maka Allah tidak akan bisa tidak akan mengurangi diberi harta, tetapi menambahnya. Dalam konteksnya bukan sekali lagi bapak berinfak misalnya 100.000 dengan harapan imbalan nanti jadi 1 juta. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya, dengan infak kita bisa 100.000 lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan, melipat gandakannya, bukan secara zahir tadi, secara nilai kuantitas uangnya tidak, bisa saja dari kesehatan, nanti kecelakaan bisa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, dari bala yang lain, mohon maaf mungkin anak yang dijaga dari maksiat, anak yang dijaga dari sakit, anak kita misalnya mohon maaf yang dilahirkan dari ibu yang pas-pasan, bapaknya nggak terlalu soleh dan soleha, bukan dari seorang kiai atau dari ustazah, tapi ternyata kecerdasannya dari menghafal Quran, dalam akhlaknya baik, itu dari rezeki yang diberikan Allah. Bukan mungkin kita berinfak 1 juta harus dikembalikan menjadi 10 juta 10 kali lipatnya, bukan, enggak seperti itu. Di samping itu, dan itu tidak kita harapkan. Cukup dengan tadi anak cerdas, soleh, soleha, istri taat, taat kepada suami, menjaga kehormatan, itu udah rezeki yang luar biasa, bisa dilipat, bukan lipat ganda anak kita, tapi udah berlipat-lipat dari anak. Belum lagi yang lain, ya, orang yang mohon maaf mungkin susah dalam konteks masalahnya umum berat, tapi kita enjoy permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik kalau kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Di samping jadi kejadian-kejadian diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari tabrakan, diselamatkan dari hal-hal lain. Maka itu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana rezeki yang kita dititipkan itu bagian daripada memang hak daripada orang-orang yang membutuhkan, insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Ya, baik. Seandainya istri saya selingkuh, dosanya itu yang malu istri saya. Ini saya.
apa? Saya ada lah, Curhat beneran apa cuman kisahnya tak apa? Oh, kisah lain. Saya terlalu banyak baca berita Sambo nih. Terus yang nanggung itu dosanya istri saya atau Baik. Tentang istri selingkuh, dosanya kepada siapa? Kita telisik dulu permasalahan pertamanya. Ya, seandainya dari awal kita sebagai suami mohon maaf tidak mendidik istri dengan baik dari segi ibadahnya, pemahamannya, maka kita yang salah duluan. Ya. Tapi tatkala kita dari awal sudah memberikan pemahaman yang baik tentang agama dan seterusnya, contoh yang baik, insya Allah istri itu tidak akan nyeleweng dan seterusnya. Ya, apalagi tatkala dia sudah dekat dengan kajian, dengan musola, dengan masjid, bergaul dengan orang yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan tatkala kita bergaul dengan tukang besi, maka berbau juga tukang besi walaupun kita bukan tukang besi. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, ya walaupun kita bukan tukang minyak wangi, kita tetap menjadi wangi. Artinya, tatkala kita bergaul dengan orang yang baik, yang soleh, ya ulama dan seterusnya, walaupun kita tidak ulama, tidak soleh, tidak baik, maka kecipratan dia orang baik, bergaulnya dengan orang baik. Nah sekarang kita taat kepada Allah, soleh, tapi bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, lalu lama-lama kita terbawa, maka orang juga mengajak kita hal seperti itu. Berbeda halnya, Ustaz gimana dong tatkala kita mengingatkan orang, ya berdakwah kepada orang yang tidak baik, berbeda hal, berbeda masalah. Tatkala selama bapak kuat imannya, kuat pemahaman fikihnya dan seterusnya, tatkala menyampaikan dakwah kepada orang yang tidak baik, minum khamr, berjudi dan maksiat dan seterusnya, bagus silakan jalankan, tapi jangan sampai ikut melebur. Tetap konteksnya ada batasan-batasan dan seterusnya. Maka pertanyaannya, apa yang salah? Awal kita telisik. Tapi tatkala kita sudah memberikan pendidikan baik dan seterusnya, dasar istrinya saja misalnya nggak puas, mematikan dunia, gitu kan? Apa penyebabnya dulu dijodohkan, apa di luar konteksnya, gitu kan? Atau ini yang sering terjadi, Pak. Bahkan ini yang sering terjadi, mohon maaf, saya menangani beberapa kasus yang terbaru itu istrinya orang yang taat, agamanya bagus, ngaji segala macam, bahkan ikut salah satu komunitas Al-Quran. Ya, suaminya juga orang yang tidak terlalu taat, jadi sholatnya masih inilah nggak rapi gitu ya, tidak pernah ke masjid, pengajian nggak pernah. Dia orang kantoran, tapi gajinya luar biasa. Setiap bulan untuk istri saya 20 juta sama istri kebutuhannya. Berarti kita udah tahu gaji suaminya sekian. Jadi perusahaan besar. Tatkala kebutuhan anak segala macam, kebutuhan ini dan harga baju yang dibeli dan segala macam, pokoknya dia udah rapi pakaian sudah. Nah ternyata kalau Allah, setiap kenikmatan Allah itu kan berputar. Ya, tatkala suami sudah belum pensiun, ternyata datang waktunya memang permasalahan ternyata keluar. Ya, sudah tidak kerja lagi, sudah mulai ekonomi tidak terbiasa dengan sekian belas tahun itu. Yang punya anak sudah 3, udah besar, kuliah dan seterusnya. Berarti kan sudah sekian belas tahun lah. Setelah itu berjalan, ya, istri sudah mulai goyang, ya, mengadakan, nah ini ibu-ibu ya, bukan saya menyalahkan. Arisan ikutlah, kembali lagi kepada SMP, arisan SMP, SMA-nya, kuliahnya dulu. Ketemulah sama yang mau dia dulu sama waktu SMP, laki-lakinya. Ya, nah ini ibu ini ternyata ingatlah masa-masa dia dulu di SMP. Reunian, ingat bla 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 bla. Ternyata si suami ini curhat, si laki-laki ini yang SMP-nya dulu curhat, ibu ini juga curhat tentang suaminya sekarang nggak kerja ini, dia susah ini dan segala macam, bikinlah alasan yang lain. Lalu berikutnya si laki-laki ini ya juga lagi sedikit tegang dengan istrinya. Wah jadilah ya, si perempuan dari awalnya memang agamanya bagus, yang di sini, yang di sana teman SMP-nya laki-lakinya juga bersih tegang dengan ini. Di sini ekonominya dulu luar, ternyata tiba-tiba berbalik 180 derajat, kebutuhannya tidak ini, sudah dari sana kan sudah mulai minta cerai. Itu saya sebagai penengah nggak bisa sampai ke pengadilan, saya nasihati. Perceraian itu adalah hal yang halal, tapi sangat dibenci oleh Subhanahu wa Ta'ala.
alasannya diambil gitu. Oh, saya udah ini kayak ini. Tidak, bukan masalah itu Bu. Ya, masalahnya klasik pasti ibu tentang ekonomi. Enggak Ustaz, itu bukan mengalami, tapi sudah tidak cinta sama ini beliau. Cintalah dia. Enggak mungkin enggak cinta Bu. Ibu udah punya sekian ini, kalau enggak cinta itu dari awal enggak mungkin punya anak 3. Anaknya gede-gede pula gitu ya. Muncullah alasan klasik. Saya libido saya tinggi Pak Ustaz, suami saya enggak membutuhkan. Ini juga perlu ya Bapak-bapak ya. Ya, jadi pembelajaran juga bapak-bapak walaupun umur 40 tahun, 50 tahun itu harus olahraga ya, karena memang beberapa sekian perempuan itu membutuhkan juga. Libido saya tinggi, saya nggak kuat dengan sekali seminggu ini, tapi suami saya tidak memberikan haknya. Jadi muncul ada apa namanya alasan-alasan berikutnya dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang sering terjadi. Nah ternyata berjalan sekarang, saya sampaikan kepada suaminya yang sekarang itu, Pak, Bapak saatnya sudah harus hijrah ya Ustaz. Lalu sekarang beliau walaupun tidak ada kerjaan mendekati masjid, kajian segala macam. Sudah yang tadinya nggak pernah sholat terus, azan dikit nggak ada, ninggalin kita ngomong sedikit malah dia duluan melesat. Ya mau di mana saja di jalan dan seterusnya. Nah ceritanya yang istrinya sekarang dengan suami yang baru, ya konteksnya ini sebagai kisah yang nyata saja. Kita tidak tiba membicarakan supaya yang baik, contoh bagi bapak dan ibu ya sudah mulai goyang juga. Yang tadinya maafan suami yang sana yang baru sudah mulai berhenti, yang sudah mulai curhat dan seterusnya ya. Kalau menjadi hal yang gitu hal-hal di dunia itu seperti itu, tidak terlepas dari harta, begitu juga dengan tahta, begitu juga dengan perempuan. Tidak bakalan habis ya. Jadi kalau perempuan atau istri punya satu itu tak habis-habis ya. Kalau memang tulus karena Allah mencintainya, itu tetap cantik kelihatannya walaupun mengkerut-mengkerut ya. Kalau memang mengkerut ya Bu ya, tinggal minta saja mana perawatannya ya. Perawatan mingguan mana, perawat bulanan mana. Kalau disediakan sebulan misalnya 3-5 juta, aman, langsung kinclong, glowing terus ya, insya Allah glowing ya. Apakah itu ibunya ikut senam zumba, senam apalah namanya ya. Kalau memang mau rapat lagi ada senamnya lah. Kalau umurnya 40 tahun, 50 tahun rapat, mau glowing mukanya 50 tahun yang tadinya mengkerut bisa. Yang berperan itu apa? Duit, uang. Semuanya uang ya. Jadi ya ibu juga sama. Baik, begitu Pak ya. Lanjut Ustaz. Oke, monggo. Ini menyatakan masalah apa kita menyikapi najis ya. Kita kan biasa semua orang mungkin pernah ngalamin beraktivitas, mungkin perjalanan jauh atau keluar kota, kemana kita kadang biasa kan masuk toilet di kamar mandi di tempat rest area atau apa, otomatis kan kita biasa kena najis kepada. Nah, kita untuk menyikapi dalam perjalanan itu setelah kita mungkin kena najis, kita mendahulukan apa? Sholat atau kita mengkodok? Baik. Jadi perjalanan pertanyaannya ini menyangkut tentang mendahulukan sholat dengan mengkodoknya, baik itu takdim ataupun takhir. Jadi ada rukhsah, kita mengambil rukhsah keringanan. Nah, kalau kita mengadakan perjalanan, nah kalau di mazhab Syafi'i itu lebih perjalanan 80 kilo, ya 83 kilo ke atas, ya itu maka boleh mengqadha atau bukan mengqadha, istilahnya sebenarnya menjamak salat ya. Jadi menjamaknya dengan konteks misalnya perjalanan kita dari ba'da subuh, ya berarti terlewat misalnya zuhur dengan asar, estimasi misalnya datangnya sebelum maghrib seperti itu, maka kita menjamak sholat zuhur dengan asar, baik itu ditakdim di awal waktu ya, asar itu dimajukan ke zuhur atau ditakhirkan ya, yaitu sholat zuhur dikerjakan di asar. Akan tetapi tidak boleh menjamak tatkala belum berangkat. Kalau masih di rumah itu nggak boleh. Kalau memang kita berjalan bisa sampai rest area, keluar dari Tambun ketemu rest area waktu zuhur, nah boleh kita sudah boleh menjamak. Baik itu tadi ditakdirkan misalnya zuhur, tarik asarnya ke zuhur. Nah kewaswasan kita atau kehati-hatian tatkala itu ada rukhsah
mengatakan boleh menjamak, maka lebih baik mungkin bisa dijamak, bisa saja untuk mengajar waktu dan seterusnya. Nah, lalu berikutnya kalau misalnya ketemunya waktu besok lagi, misalnya kita kayaknya saya pulang pakai bis atau naik kendaraan ke Lombok, itu 2 malam, hampir 2 hari, sama kayak ke Medan. Ya nggak mungkin akan dijamak semua, atau kita menjamaknya bisa, akan tetapi tetap dengan pakaian yang sama. Maka kehati-hatian kita apa? Ya tetap kalau di rest area, ya dengan adab-adab yang ada. Ya, tatkala kita membuang hajat baik itu kecil ataupun besar, ya itu memang harus membuka celana, ya, membuka celana. Ya, jadi membuka celana disimpan dengan baik kalau memang kita pakai. Tapi kalau kita sudah menyiapkan kain, nah itu lebih bagus, gitu kan? Ya, jadi celana untuk kita memang aktivitas, mau kena haji dan seterusnya, tatkala kita mau sholat ganti dengan kain seperti itu. Jadi kalau perjalanan sampai bermalam, tapi kalau dia hanya sepintas bisa menjamaknya dengan dengan 1 kali 2 waktu yang saya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, maka tidak mengapa dijamak lebih utama. Akan tetapi kekhawatiran lagi, misalnya ada kehati-hatian ya tentang nyawa, kita nggak tahu gitu kan. Ya, nyawa itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada waktu ya segerakan untuk menunaikan sholat. Tapi kalau ada waktu misalnya terkejar waktu dan seterusnya, maka boleh juga dijamak. Jadi untuk kehati-hatian, ya sekali lagi, tatkala kita kencing, nah ini yang jadi masalah. Tatkala mampir di mall dan seterusnya itu tidak ada disediakan hanya berdiri saja, gitu kan? Hanya berdiri saja. Dan hati-hati kita harus paling minimal menggulung sampai ke dengkul ya celana itu. Maka untuk menghindarkan kehati-hatian terbersih dari kotoran kencing dan seterusnya. Atau lebih nyaman ya disediakan kain. Ya, tapi kalau lebih nyaman, kalau apalagi dengan keluarga, aman kita santai saja. Saya tinggal buka celana dengan baik, dengan adab, kita pipisnya dengan duduk, maka selesai dibersihkan, lalu mengambil air wudhu, sudah selesai seperti itu. Itu ya Bapak. Jika ada yang lain, ya Bapak. Kalau air sayur itu sebenarnya nanti apa enggak? Gimana? Nah, kita ketetesan air sayur. Itu nanti apa enggak? Air sayur? Iya. Sayur apa? Nah, sepertinya kita lagi pesta nih. Nah kan kadang-kadang kan ngetes. Kita buang pakai tisu. Kita lupa sholat gitu. Zuhur atau apa itu. Gak apa-apa pakai air sayur. Diguyur pakai air sayur juga gak apa-apa. Bapak mandi pakai air sayur gak najis? Gak najis. Gak najis. Kan campur-campur ya Pak. Apa yang campur? Sayur sekali itu. Walaupun dicampur-campur sama jengkol mau apa? Misalnya halal nggak? Boleh dimakan nggak? Sayur boleh dimakan nggak? Oh, dan semua tidak ada dalil yang mengatakan pepohonan dan sayuran najis. Kecuali satu pohon yang memang dikatakan wajib untuk dihindari, itu nanti pohon gorkot namanya. Kan katanya airnya berubah. Kenapa? Kan kata airnya berubah. Ya airnya berubah untuk tatkala bersuci. Kalau air sayur Pak Warta dipakai untuk berwudu, jangan. Sayang, mungkin diminum, dimakan. Jadi yang berubah maksudnya itu fungsi tatkala air bentuknya berubah dan seterusnya, baunya, warnanya itu dipergunakan untuk bersuci, berwudu. Tapi kalau kena pakaian dan seterusnya tidak apa-apa. Banyak-banyak aja. Kalau orang mandi pakai air sayur nggak apa-apa kalau memang ada lebih dari ini gitu, satu hubungan gitu kan. Kalau itu kan jadi tahu Pak. Iya, nggak boleh nyedokin sayur kali ya. Kenapa? Nyedokin sayurnya, tempat sekali makan. Minum sendiri. Oh, Iya. Yang minum. boleh nyedokin Ya. boleh dibawa pulang. Yang dari pertanyaannya dari Pak Gu tadi ada yang lebih kurang. Jadi kalau misalnya itu kan kalau safar ya, kalau dimaksudkan Safar. ya kalau misalnya perjalanan dekat Pak saja, misalnya saya pergi ke Jakarta atau pas dari perjalanan Jakarta mau pulang ketemu mau maghrib, nah di situ saya kan mau wudhu tapi buang hadas dulu ya, ada kecil gitu kan, ternyata kena najis di situ. Itu gimana? Iya. Terus saya kan nggak mungkin pas nggak bawa baju atau pulang kan jauh. Itu gimana? Baik. Jadi kalau masalah kena najis dan seterusnya, kita sholat nih, ya. Jadi kita sholat, ternyata di tengah sholat itu
kita ngelihat najis atau baru nyadar kena najis, maka sholat harus dibatalkan, gitu ya. Nah kecuali selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Ada dalil mengatakan boleh. Kalau baru kita selesai, ternyata ada najis, ya. Apakah sholat kita sah? Ya, ada dua pendapat yang mengatakan kalau kita yakin tidak ragu-ragu maka itu menjadi sah. Tapi kalau kita ragu-ragu maka dia harus mengulang sholat. Beda halnya sebelum selesai sholat, ya. Kalau kita Allahu Akbar dapat satu rakaat, rakaat yang kedua ternyata setelah sujud ada tai, misalnya di pakaian atau di diri kita, atau kita merendam itu ada najis, maka dibatalkan sholat. Jadi apa Harus berganti. bisa dijamak dengan isanya atau gimana? Tetap tidak bisa dijamak. Ya jamak itu hanya berlaku tatkala Bapak melakukan perjalanan lebih dari 80 kilo, minimal 80 kilo kalau jenengan di mazhab Syafi'i beberapa ulama. Kalau kurang daripada itu tidak boleh dijamak. Jadi sholatnya gimana? Nah kalau untuk sholat langsung sholat maghrib. Tapi Sholat saya niatkan untuk sholat. Kan sababnya kita bukan sengaja untuk meninggalkan. Kecuali berbeda hukumnya tatkala sengaja. Sama dengan Bapak Mama, kita kan Jakarta dan sampai sini nggak ada 80 kilo, ketemunya misalnya 10 kilo gitu kan. Ternyata macet luar biasa. Mau ke rest area nggak ada, mau ke mana-mana nggak ada ya. Nah kalau memang berdua, kita ada berdua misalnya bawa mobil aman kita, ya tinggal tayamum saja atau bawa air sendiri cukup bisa wudhu, ya. Seandainya macetnya mati benar macet, tinggal turun wudhu sebentar. Balik lagi ke mobil, ya tinggal sholat dulu, gitu kan? Ya, sholat dulu. Seandainya kita udah tahu lah karena perjalanan biasa, macetnya benar-benar bisa ada kecelakaan, diem sampai sejam atau kita sudah terkap, kalau sampai setengah jam nih, atau sampai sejam nih, atau sampai misalnya paling tidak 10-15 menit nih. Nyata datang waktu, udah nggak ada air, ya nggak ada, tayamum, cepat aja udah di jok mobil, tayamum langsung. Semua selesai udah sholat nggak sampai 5 menit kok, 3 rakaat. Ya 5 menit itu luar biasa itu, udah lama sekali itu 5 menit. Paling pantai itu kayak tadi kita baca An-Nazi'at itu paling 2 menit. Ya, paling banter itu udah 3 menit. Ya. 1-2 halaman, serakaat 1 halaman, serakaat satu lembar, 2 halaman ini paling 3 menit kok sholat. Ya, nggak sampai 5 menit. Gitu ya. Ya, jadi tinggal selesai itu udah bisa diselesaikan. Nah, kalau misalnya karena kita sudah terlewat, nggak tahu, ternyata sambil maghrib ternyata ada hadas, waktu isya masuk gitu kan, ya sudah sholat maghrib, salli, sholat maghrib di salat rakaat, langsung niatkan saja sholat maghrib, nggak ada apa-apa. Nggak perlu niat mengqadha. Kalau mengqadha itu sebabnya karena kita terlewatkan itu kan, tapi sengaja ataupun ya sudah terlalu jauh dari konteksnya kita menjalankan suatu aktivitas yang terlupa dan seterusnya. Itu posisinya. Tadi lembah dan iya. Tadi masalah safar tadi ya. Jadi sebelum safar itu kita nggak boleh mengkode atau menjamak dulu. Menjamak bukan mengkolok. Iya menjamak. Pokoknya tatkala kita di rumah belum keluar dari rumah itu tidak boleh. Karena dasarnya menjamak itu tatkala kita mengadakan safar. Nah jadi misalnya Bapak keluar dari sini, Bapak keluar mobil, keluar jamak, ternyata ketemu masjid apa yang hijau? Nah, udah menjamak itu karena ada sahabatnya safar, ya. Atau lebih amannya masuk ya, karena nggak mungkin juga kita perjalanan itu udah dekat dengan akan sholat, gitu kan? Biasanya agak jauh dari sholat, gitu kan? Logikanya kan begitu ya. Ya biasanya paling nggak jam 10 lah, jam 9. Ya ternyata perjalanan keluar dari Tambun itu macetnya luar biasa, gitu kan? Sampai dengan jam 12 kurang 5 azan. Ketemu baru sampai sini, gitu kan? Kilometer berapa yang di sini keluar? Baru keluar, ya keluar udah masuk rest area, kita sholat zuhur jamak, takdim asar tarik ke zuhur. Dikosor 2 rakaat, dikurangi sama-sama 2 rakaat boleh, gitu ya. Atau nominalnya tetap 4 rakaat, sama-sama 4 rakaat juga boleh. Jadi kali meniatkan saja. Sudah tahu niatnya kan? Niat jamak, misalnya jamak takdim misalnya. Di takdim misalnya asar, sholat asar di jamak dengan sholat zuhur. Niatnya gimana Pak?
usolli fardhu dulu, rakaataini, ya, Jumat, terus ilaihi asri. Kalau dengan kasrah mustaqbilal kiblati atau makmuman atau imaman tatkala menjadi imam lillahi ta'ala. Atau konteksnya tak kalah gampang karena itu waktunya zuhur, ya amalnya karena memang jam berjamaah itu lebih utama. Jadi Bapak ikut jamaah dulu atau kita berjamaah, ya, dengan konteks berjamaah biasa saja, ya, itu dengan 2 rakaat atau dengan 4 rakaat zuhurnya. Lalu nanti yang asar yang di jamak takdim dengan kasran, ya, usolli fardhu asri, ya, jama'an fi zuhri kasran rakaatain bisa. Jadi atau kalau memang susah dengan bahasa Arabnya, bahasa apa saja sah, ya, dengan tapi tidak diucapkan, hanya niat di dalam hati. Jadi niat itu dalam hati, baik, tidak diucapkan dengan bahasa, kalau bahasa kita dengan bahasa apa namanya keseharian kita, insyaallah. Baik, seperti itu. Ada lagi, Pak Tabi? Yang apa tadi sifatnya dari alkohol tadi termasuk suci ya? Dari alkohol itu sebagian ulama, tapi jumhur mengatakan dia najis. Walaupun untuk minyak wangi Untuk kesehatan misalnya. Nah, kalau kesehatan hal yang berbeda. Ya, jadi yang dipakai kedokteran dan seterusnya itu hukum yang berbeda. Kalau dipergunakan untuk medis dan seterusnya untuk kemanfaatan, maka di sini di fatwa para ulama apa namanya al-azhar, begitu juga Imam Syafi'i itu menjadi halal karena dipergunakan untuk manfaat. Akan tetapi kembali lagi kadarnya itu tidak sebanyak sampai memabukkan. Jadi yang menjadi haram itu tak ada menjadi mabuk, orang hilang ingatan. Diminum nanti jadi Walaupun tidak diminum, kadarnya sampai memabukkan, sampai dia hilang kesadaran, ya, orang itu ya sama dengan sabu. Sedikit memabukkan tetap haram. kadarnya ada yang 75%, 45%, atau berapa persen Pak Ustaz? Ya, makanya konteksnya ini. Ya. Di dalam alkohol itu dalilnya sudah jelas di surat Al-Maidah, ya. Jadi khamar secara umum dia hukumnya haram. Nah, diperjelas lagi setiap yang memabukkan, yang menghilangkan akal kesehatan, akal sehat kita dan seterusnya, maka itu bagian daripada khamar. Bukan hanya sekedar itu cair saja, maka itu termasuk dari bentuknya serbuk dan seterusnya. Makanya ini larinya kepada psikotropika seperti sabu dan seterusnya gitu ya. Nah, konteksnya kalau dia dipergunakan sebagai bahan medis ataupun bahan untuk pengobatan, maka itu hal yang berbeda. Kita membutuhkan fatwa yang lain lagi, ya, selama kadarnya itu tidak sampai melebihi yang ada di dalam fatwa, artinya sampai membuat orang tidak tersadar atau sengaja membuat orang untuk mabuk dan seterusnya. Ya, jadi kalau dia dipergunakan secara medis, keperluan penelitian dalam konteks bahwa itu adalah dibutuhkan dan seterusnya, maka itu tidak mengapa. Maka ada dasar sama dengan kosmetik dan seterusnya. Akan tetapi kembali lagi, selama ada yang halal, jangan sampai terjerumus kepada yang haram. Gitu ya. Jadi ada dua benda, ini halal, ini haram. Sama-sama manfaatannya ada, contohnya di bidang kosmetik. Nyata ada yang halal dan manfaatnya sama, fungsinya sama, maka di sini jatuhnya kita harus memilih yang halal. Maka harus meninggalkan yang haram. Ya. Ini selama itu. Nah, sebagian besar saudara kita medis itu ataupun di bidang kecantikan itu kita yang harus hati-hati. Kalau tidak ada label halalnya, ataupun sekarang kita nggak tahu ya halal itu kayaknya labelnya gampang diperoleh, ya kan? Ya, harus hati-hati karena sebagian besar itu menggunakan benda yang diharamkan. Ya, biasanya lemaknya babi ataupun bagian dalamnya, karena memang babi itu banyak dipergunakan untuk uji coba klinis dan seterusnya. Makanya ada fatwa ulama. Jadi
Kita kan majelis ulama mengatakan semua benda dari kosmetik, medis dan seterusnya, vaksin dan seterusnya ya harus diuji coba oleh BPOM melalui majelis ulama. Tak kala keluar bahannya halal, boleh. Tapi tak kala diharamkan walaupun dia medis penggunaannya untuk kemaslahatan ataupun kosmetik maka haram ya haram. Jadi tetap kita merujuk kepada majelis ulama dan fatwa para ulama untuk kehalalan dan keharamannya. Insyaallah. Betul Pak ya? Baik, cukup Pak? Ibu-ibu ada ibu? Halo? Ada. Gak ada Bu? Curhatan pribadi gak ada? Buat bapak-bapak? Ya, kalau pribadi boleh dicat Bu ya? Boleh HP dan nanti di WA aja. Kalau memang luhin bapak-bapaknya nanti tinggal di servis saja ya. Baik, kita cukupkan karena sudah cukup malam, hampir mau jam 8:30 dengan sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian kita pada malam hari ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pembelajaran dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina. Allahumma ighfir lana dhunubana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل أولادنا من أهل القرآن خصوصا في التفسير والحديث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نزلا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum